Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Hamed. Pada video kali ini Om akan menjelaskan materi matematika kembali. Yang akan dibahas pada video kali ini tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu yang akan dibahas tentang tabung. Pertama, Om akan menjelaskan tentang pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi tabung ini sebuah bangun ruang yang tersusun atas tiga buah bangun datar. Bangun datarnya apa saja? Yang tadi dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Jadi susunan tabung itu tersusun atas tiga buah bangun datar. Bangun datarnya dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Lingkarannya itu yang pertama bersifat menjadi alas daripada tabung, yang kedua bersifat menjadi tutup daripada tabung. Selanjutnya, jari-jari daripada tabung. Nah, jari-jari tabung itu bukan pecahan. Jadi ketika sebuah tabung yang utuh dibelah, maka akan terbentuk jari-jari tabung seperti yang ditampilkan pada layar. Jadi kalau kita melihat jari-jari tabung, sudah jelas bahwa tabung itu tersusun atas dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Ini identifikasi untuk tabung. Selanjutnya, unsur-unsur tabung. Unsur yang pertama adanya tinggi tabung. Nah, tinggi tabung itu yang ini. Jadi tinggi tabung itu sama dengan lebar daripada persegi panjang. Jadi tinggi tabung adalah lebar daripada persegi panjang. Unsur yang kedua adanya jari-jari tabung. Nah, jari-jari tabung itu jari-jari lingkaran yang ini, lingkaran yang atas dan lingkaran yang bawah. Berarti dari titik tengah ketika bergerak ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, itu adalah jari-jari daripada tabung. Unsur yang ketiga adanya diameter tabung. Nah, kalau diameter tabung kan dari sebelah kanan, maaf yang ini ya. Nah, dari sebelah kanan ke sebelah kiri ini adalah diameter tabung. Nah, kalau seperti ini berarti antara diameter dan jari-jari tabung satu kesatuan, karena diameter tabung itu 2 kali daripada jari-jari, sedangkan jari-jari itu setengah daripada diameter. Unsur yang keempat adanya alas dan tutup tabung. Nah, yang tadi alas dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran. Lingkarannya sifatnya harus identik. Jadi mulai dari bentuk dan ukuran harus sama. Jadi bentuk dan ukuran lingkaran yang menjadi alas dan menjadi tutup harus sama. Unsur yang kelima adanya selimut tabung yang berupa bidang lengkung. Nah, tadi kan selimut tabung itu terbentuk dari awalnya berbentuk daripada persegi panjang. Kenapa disebut menjadi bidang lengkung? Nah, ketika bidang persegi panjang ini ngerol atau mengelilingi daripada lingkaran yang atas dan bawah, maka akan tercipta sebuah lengkungan, sehingga bidang ini disebut menjadi selimut daripada tabung. Selanjutnya, rumus permukaan tabung. Nah, karena tadi kan tabung itu terbentuk atas dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang, berarti kita bisa menentukan luas permukaan daripada tabung. Namun sebelum kita menentukan luas permukaan daripada tabung, kita juga bisa menentukan luas alas atau atapnya. Jadi untuk menentukan luas alas dan atap dari sebuah tabung, rumusnya itu luas sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Itu kalau satu-satu, misalnya kita menentukan luas menentukan luas alasnya atau luas atapnya. Misalnya kita satu-satu. Tetapi kalau misalnya kita ingin menentukan langsung kedua-duanya, ya kita tinggal tambah saja angka 2 di depan daripada Pi. Jadi, kalau kita ingin menentukan keseluruhan luas alas dan luas atap daripada tabung, berarti luasnya itu luas sama dengan 2 Pi dikali R pangkat 2. Tapi kalau satu-satu ya kita menggunakan rumus yang ini.
Luas sama dengan pi dikali R pangkat 2. Itu untuk menentukan luas alas dan luas atap daripada tabung. Selanjutnya kita juga bisa menentukan luas selimut tabung yang tadi. Luas daripada persegi panjang, berarti luas. Nah, rumusnya itu luas sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali T. Nah, ini untuk menentukan luas daripada selimut tadi. Nah, ini yang ini. Yang ngerol terhadap lingkaran. Atau luas daripada persegi panjang. Selanjutnya luas permukaan. Nah, kalau kita berbicara luas permukaan, berarti kita menentukan luas dari keseluruhan sektor daripada tabung. Berarti sektor alas, sektor tutup, dan sektor daripada selimut tabung. Rumusnya itu sebenarnya awal rumus luasnya itu luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Tapi kita bisa menggunakan turunan daripada rumus tersebut. Berarti luas sama dengan 2 dikali pi dikali R pangkat 2 ditambah 2 dikali pi dikali R dikali T. Lalu kita bisa turunkan lagi. Nah, jadi rumus turunan akhirnya itu luas permukaan tabung rumusnya luas sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, ini merupakan rumus untuk menentukan luas permukaan tabung. Namun misalnya ada sebuah tabung tanpa tutup, apakah bisa ditentukan juga luasnya? Bisa. Nah, untuk menentukan luas permukaan tabung tanpa tutup, rumusnya itu luas sama dengan pi R dikali dalam kurung R ditambah 2 dikali T. Itu untuk menentukan luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, di sini kan ada pi. Nah, untuk pi sendiri ini sudah ditentukan. Untuk pi itu besarannya itu 22/7 atau 3,14. Jadi ketika di soal misalnya ditentukan pi-nya 22/7, berarti kita harus menggunakan 22/7. Atau misalnya di soal telah diketahui pi-nya 3,14, berarti kita harus menggunakan 3,14. Tetapi kalau pi-nya tidak ditentukan dalam soal, berarti kita bebas mau pakai 22/7 bisa atau 3,14 pun tidak jadi masalah. Selanjutnya, selain daripada kita bisa menentukan luas permukaan daripada tabung, karena tabung adalah bangun ruang, berarti ada ruangan di dalamnya. Berarti kita juga bisa menentukan volume daripada tabung. Nah, untuk menentukan volume daripada tabung, rumusnya itu volume sama dengan pi R pangkat 2 dikali T. Tetap untuk pi-nya kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, untuk lebih memahami tentang rumus luas permukaan dan volume tabung, kita masuk ke contoh soal. Misalnya contoh soalnya disajikan, Pak Oki adalah seorang pengrajin panci aluminium. Beliau mendapatkan pesanan sebuah panci besar dari pelanggannya. Bila pelanggan menginginkan panci itu memiliki ukuran diameter 50 cm dan tinggi 70 cm, tentukan luas aluminium yang dibutuhkan untuk membuat panci. Berarti di sini si pelanggan Pak Oki itu ingin custom membuat sebuah panci. Customnya itu pancinya harus memiliki diameter 50 cm dan tinggi 70 cm. Berarti luas permukaan panci sama dengan luas dari permukaan tabung. Cara penyelesaian soal seperti itu, pertama kita identifikasi dulu apa sih yang tertera atau apa sih yang sudah diketahui dari soal tersebut. Tadi kan si pelanggan ingin custom bahwa diameternya harus 50 cm, berarti sudah diketahui D sama dengan 50 cm. Kalau D-nya 50 cm, berarti R-nya setengahnya. Berarti R atau jari-jari sama dengan 25 cm. Dan si pelanggan tadi ingin custom juga dengan tinggi 70 cm, maka sudah diketahui T itu 70 cm. Berarti yang ditanyakan luas permukaan daripada panci. Cara penyelesaiannya, luas panci sama dengan 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R plus T. Nah, ini luas daripada permukaan tabung. Berarti, nah karena sudah diketahui untuk pi-nya, untuk R-nya, untuk T-nya, maka notasi V, R, dan T kita tinggal ganti saja dengan notasi angka yang sudah diketahui. Berarti 2 dikali
3,14. Di sini saya menggunakan V-nya 3,14. 2 dikali 3,14 dikali 25 dikali dalam kurung 25 ditambah 70. Maka 2 dikali 3,14 dikali 25 dikali 95. 95 hasil penjumlahan dari 25 ditambah 70. Selanjutnya 2 dikali 3,14 dikali 2375. 2375 dihasilkan dari perkalian 25 dikali 95. Maka 2 dikali 7457,5 dari untuk 7457,5 ini dihasilkan dari 3,14 dikali 2375. Maka hasil akhir untuk luas permukaan panci 14.915. Dihasilkan dari mana? Dari 7457,5 dikali 2. Jadi si Pak Oki tadi harus menyediakan aluminiumnya itu seluas 14.915 cm persegi untuk membuat satu buah panci dengan diameter 50 dan tinggi 70 cm. Contoh soal selanjutnya, kita akan membuat contoh soal tentang penentuan volume tabung. Misalnya contoh soalnya, hitunglah volume tabung yang panjang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Seperti tadi kita identifikasi dulu apa saja yang sudah diketahui dari soal tersebut. Berarti penyelesaiannya diketahui R-nya itu kan dari soal sudah ada 7 cm. Lalu tingginya 10 cm. Baru yang ditanyakan adalah volume daripada tabung tersebut. Berarti untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus volume sama dengan V dikali R dikali T. Nah, di sini saya menggunakan V-nya itu 22/7. Kalau tadi saya menggunakan 3,14, sekarang menggunakan 22/7. Jadi, ketika di soal tidak ditentukan V-nya, kita bebas menggunakan mau 3,14 boleh, mau 22/7 juga tidak jadi masalah. Maka volume sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Maaf ya di sini untuk rumus volumenya tadi salah. Seharusnya ini ada pangkat 2-nya di atas. Maka volume sama dengan 22/7. 7 kali 7 49, berarti 22/7 dikali 49 dikali 10. Maka volume adalah 22/7 dikali 490. 490 hasil dari mana? Dari 49 dikali 10. Maka volume sama dengan 1540 cm kubik. Berarti volume daripada tabung yang memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm itu hasilnya 1540 cm kubik. Itu untuk contoh soal untuk menentukan daripada tabung. Nah, agar lebih memahami tentang materi tabung kali ini, Om telah menyediakan soal evaluasi sebanyak 3 buah soal. Nah, ini soalnya. Soal yang pertama, luas seluruh permukaan tabung tanpa tutup yang panjang jari-jarinya 14 cm dan tinggi 10 cm. Jadi, kalian harus menentukan luas permukaan tabung tanpa tutup yang memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Soal yang kedua, sebuah tong sampah berbentuk tabung berjari-jari 10 cm. Jika luas permukaan tabung adalah 1570 cm persegi, berapakah tinggi daripada tabung? Berarti di soal yang kedua yang harus kalian cari adalah tinggi daripada tabung. Soal evaluasi yang ketiga, diketahui sebuah tabung dengan jari-jari alas 14 cm dan tinggi 5 cm. Tentukan luas selimut dan luas permukaan daripada tabung tersebut. Om tunggu pembahasannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Namun untuk sebelum mengakhiri dari video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar setiap Om membuat video selanjutnya kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Selain daripada itu, tekan tombol like lalu komen di kolom komentar untuk berdiskusi. Terima kasih
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.